Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul penyelesaian persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Yang beranggotakan yang pertama ada Dea Aprila Gardenia dengan NPM 201302343. Yang kedua ada Dini Cahyani dengan NPM 20130230019. Yang ketiga ada Dwi Nurul Khofifah dengan NPM 20130233031. Yang keempat ada Dewi Ratih dengan NPM 20130230041. Dan yang kelima ada Chairul Anwar dengan NPM 20130230013. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi perihal penyelesaian persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen dan atom mirip hidrogen. Jadi, untuk energi potensial kolom elektron dalam atom hidrogen dengan nomor atom Z atau dengan muatan inti efektif Ze yaitu memiliki rumus V sama dengan min Ze kuadrat per 4pi epsilon 0 R, di mana R adalah jarak dari inti dan E adalah izin vakum aktivitas. Oleh karena itu, Hamiltonian untuk elektron dan inti masanya yaitu Hamiltonian sama dengan energi kinetik elektron ditambah energi kinetik nukleus ditambah V itu sama dengan min H kuadrat per 2 ME dikali del elektron kuadrat min H kuadrat per 2 MN kuadrat 2 MN dikali dengan del n kuadrat min Ze kuadrat per 4pi epsilon 0 R. Dengan del kuadrat menunjukkan diferensial sehubungan dengan elektron atau koordinat dari suatu inti. Kemudian untuk pemisahan variabel, intuisi fisik menunjukkan bahwa persamaan Schrödinger penuh harus dipisahkan menjadi dua persamaan, yaitu satu untuk gerakan secara keseluruhan melalui ruang dan yang lainnya untuk gerakan elektron relatif terhadap nukleus. Kami dalam hal ini menunjukkan dalam informasi yang lebih lanjut bagaimana pemisahan ini dicapai dan bahwa persamaan Schrödinger dalam gerakan internal elektron relatif terhadap nukleus adalah min H kuadrat per 2 mu del kuadrat psi min Ze kuadrat per 4pi epsilon 0 R psi sama dengan E psi dengan 1 per mu sama dengan 1 per massa dari elektron ditambah dengan 1 per massa dari nukleus, di mana diferensiasinya sekarang sehubungan dengan koordinat elektron relatif terhadap nukleus. Besaran tersebut disebut massa tereduksi. Massa tereduksi sangat mirip dengan massa elektron karena ini jauh lebih besar daripada massa elektron, jadi 1 per mu sama dengan 1 per massa elektron digantikan oleh massa elektron. Karena energi potensial adalah sentrometris atau tidak tergantung terhadap sudut, jadi kita dapat menduga bahwa persamaan tersebut dapat dipisahkan menjadi komponen radial dan sudut. Oleh karena itu kita menuliskan psi R theta del sama dengan RY dengan untuk momentum sudutnya dipisahkan. Dan periksa apakah persamaan Schrödinger dapat dipisahkan menjadi dua persamaan, yaitu untuk R dan untuk yang lainnya Y. Kemudian didapatkan persamaan yang harus diselesaikan yaitu lambda kuadrat Y sama dengan min L dalam kurung L plus 1 Y. Dengan lambda kuadrat Y sama dengan min H kuadrat per 2 mu dikali D kuadrat U per DR kuadrat plus potensial efektif mu sama dengan EU atau dengan U sama dengan R dikali R, di mana potensial efektif itu sama dengan min Ze kuadrat per 4pi epsilon 0 R ditambah dengan L dalam kurung L plus 1 H kuadrat per 2 mu R kuadrat. Baiklah, selanjutnya yaitu persamaan Laguerre. Persamaan Laguerre memiliki bentuk umum yaitu X, Y double aksen plus 1 min X dikali Y aksen plus VY sama dengan 0. Di mana persamaan ini memiliki singularitas reguler pada X sama dengan 0 dan titik singularitas esensinya pada X sama dengan tak hingga. Parameter V di sini merupakan bilangan real, meski pada penggunaannya dalam beberapa aplikasi fisika hampir selalu menggunakan bilangan genap. Nah, persamaan Laguerre ini muncul dalam
mendeskripsikan fungsi gelombang atom hidrogen. Nah, kemudian setiap solusi dari persamaan Laguerre disebut sebagai fungsi Laguerre, karena X sama dengan 0 merupakan titik singular reguler persamaan tersebut. Nah, kita dapat mencari solusi dalam bentuk deret Frobenius seperti persamaan berikut ini, yaitu YX sama dengan sigma AM dikali X pangkat M plus delta. Nah, kemudian setelah persamaan deret Frobenius tersebut diturunkan, didapatkan solusi dari persamaan Laguerre. Dan solusi dari persamaan Laguerre ini adalah sebuah polinomial order n, yang secara konvensional persamaannya yaitu sebagai berikut. Polinomial Laguerre ln x sama dengan min 1 pangkat n dibagi n faktorial, kemudian x pangkat n dikurang n pangkat 2 dibagi 1 faktorial dikali x pangkat n min 1 ditambah n pangkat 2 n min 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali x pangkat n min 2, kemudian dikurang dan seterusnya, kemudian ditambah min 1 pangkat n dikali n faktorial. Nah, kemudian sama dengan sigma min 1 pangkat m dikali n faktorial dibagi m faktorial pangkat 2 dikali n min m faktorial dikali x pangkat m, di mana ln x disebut juga dengan n polinomial Laguerre. Dan perlu diingat juga bahwa ln 0 yaitu sama dengan 1. Nah, kemudian didapatkan beberapa nilai awal dari polinomial Laguerre ini, yaitu L0x sama dengan 1, L1x sama dengan min x plus 1, L2x sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 2, L3x sama dengan min x pangkat 3 plus 9x pangkat 2 min 18x plus 6. Selanjutnya yaitu penemuan bilangan kuantum utama n. Orbit atau lintasan elektron menurut para ahli berbeda-beda. Menurut teori atom Bohr, orbit elektron adalah berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Sedangkan orbital adalah daerah 3 dimensi dengan peluang terbesar menemukan elektron. Setiap orbital mempunyai ukuran, bentuk, dan orientasi tertentu dalam ruangan yang dinyatakan dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama n menyatakan ukuran dan tingkat energi orbital. Nilai bilangan kuantum utama berupa bilangan bulat positif, tidak dan tidak 0, n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin besar nilai n, maka semakin besar ukuran orbital dan semakin tinggi tingkat energinya. Kelompok orbital dengan harga n yang sama, maka akan membentuk kulit atom. Dengan menganggap bahwa elektron terikat sebagai atom, maka nilai eigen E harus berharga negatif. E sama dengan min mutlak E dan sebelumnya telah memiliki harga rho sama dengan RC dibagi H bar dikali akar 8 mu dikali mutlak E dan rho sama dengan mu E kuadrat dikali RC dibagi 2N dikali Pi dikali epsilon 0 dikali H bar kuadrat. Maka diperoleh persamaan energi yaitu rho sama dengan RC dibagi H bar dikali akar 8 mu dikali mutlak E sama dengan mu E kuadrat dikali RC dibagi 2N dikali Pi dikali epsilon 0 dikali H bar kuadrat. RC dibagi H sama dengan akar 8 mu dikali mutlak E sama dengan mu E kuadrat dikali RC dibagi 2N dikali Pi dikali epsilon 0 dikali H bar kuadrat. 8 mu dikali mutlak E sama dengan mu E kuadrat dibagi 4N kuadrat dikali Pi kuadrat dikali epsilon 0 kuadrat dikali H bar kuadrat. Min mutlak E sama dengan mu E pangkat 4 dibagi 32N kuadrat dikali Pi kuadrat dikali epsilon 0 kuadrat dikali H bar kuadrat, menjadi E sama dengan min mu E pangkat 4 dibagi 32N kuadrat dikali Pi kuadrat dikali epsilon 0 kuadrat dikali H bar kuadrat dikali 1 per N kuadrat. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi gelombang radial atau radial wave function.
Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu ya, apa yang dimaksud dengan fungsi gelombang radial. Jadi, fungsi gelombang radial merupakan fungsi yang memberikan kerapatan probabilitas bagi elektron untuk ditemukan di mana saja pada permukaan bola yang terletak pada jarak atau R dari proton. Nah, fungsi gelombang radial ini bergantung pada nilai kedua N dan L-nya, tetapi tidak pada ML-nya, dan semuanya memiliki bentuk R sama dengan polinomial dalam R dikali eksponensial menurun dalam R. Jadi, fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang paling sederhana yang ditulis dalam besaran tak berdimensi atau rho, di mana rho sama dengan 2ZR per NA0. Jadi A0-nya sama dengan 4pi eklips 0 H coret kuadrat per ME E kuadrat. Nah, di sini A0 itu sama dengan, itu memiliki nilai 52,9 pm. Karena apa? Karena besaran yang sama muncul dalam model awal atom hidrogen bor sebagai jari-jari elektron orbital energi terendahnya. Secara khusus, fungsi gelombang radial ini untuk elektron dengan bilangan kuantum N dan L. Nah, selanjutnya Rn, L, R, N, N, L, rho pangkat L, N plus 1, 2L plus 1, rho, E pangkat min rho per 2. Jadi di sini L besar, di sini ini merupakan polinomial atau yang biasa disebut dengan polinomial Laguerre. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel tabel fungsi gelombang radial hidrogen. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa semakin meningkatnya nilai N, maka eksponensial dari jari-jarinya itu juga akan meningkat. Nah, pada kurva ini merupakan kurvanya. Jadi yang horizontal itu merupakan jarak dari atom pusatnya. Ini merupakan jarak dari atom pusatnya, dan ini merupakan atom unitsnya. Nah, kita bisa lihat ya pada jari-jari ini terdapat perbedaan antara kurva 1S dan 2S. Nah, ini merupakan kurva 1S, ini merupakan kurva 2S, ini merupakan kurva 3S, ini merupakan kurva 2P, ini merupakan kurva 3P, dan ini merupakan kurva 3D. Jadi untuk kurva 1S dan 2S itu terdapat jarak pada kurva 1S jarak inti dengan elektronnya itu cukup jauh. Nah, untuk semua orbital selain S, R-nya itu sama dengan 0 di inti. Berarti yang selain S tadi itu ada 2P, 3P, itu 3D. Ini sama dengan 0 di inti. Sedangkan untuk orbital S itu tidak sama dengan 0. Ini 0,6, ini 2, ini 4. Nah, selanjutnya untuk orbital 1R, R-nya itu selalu positif. R-nya selalu positif. Ini bernilai positif semua. Nah, jenis orbital lain R-nya itu mungkin positif dan atau mungkin negatif. Ini negatif, ini negatif, ini positif, ini positif dan negatif. Ini positif, ini juga positif dan negatif. Nah, di mana R sama R-nya itu bukan origin. Selanjutnya untuk simpulnya, radial simpulnya atau radial nodes itu kita bisa lihat ya, untuk NS orbitalnya dia mempunyai N-1 untuk radial nodesnya. Berarti kalau misalnya 1S, kita masukin 1S berarti dia 0, dia tidak mempunyai radial nodes. Berarti karena 1 kurang 1 itu 0, jadi dia tidak mempunyai radial nodes. Nah, untuk 2S dia kita masukin sini, N-nya kita ganti 2, berarti dia memiliki 1 radial nodes. Ini 1 di sini. Nah, selanjutnya untuk 3S, ini 3. 3S berarti dia mempunyai N-nya kita ganti 3 dikurang 1 jam 2. Jadi dia memiliki 2 radial nodes, ini ya 2. Nah, selanjutnya itu 2P. Berarti kita masukinnya ke sini. 2P itu 2 kurang 2, berarti dia tidak memiliki simpul atau tidak memiliki radial nodes. Nah, selanjutnya untuk 3P. 3P berarti dia masuk ke sini. 3 kurang 2 itu 1. Berarti dia memiliki 1 nih, 1 radial nodesnya.
Nah, selanjutnya untuk 3D. 3 min 3 sama dengan 0, berarti dia tidak memiliki radial nol. Seperti itu. Selanjutnya yaitu penafsiran terhadap fungsi gelombang radial, yaitu yang pertama, kebolehjadian terhadap arah R tidak dapat diisolasi dari fungsi gelombang yang lain, karena satuan dari R, theta, dan Pi itu berbeda. Pada kasus kotak 3 dimensi, kebolehjadian di setiap arah dapat diisolasi. Kemudian yang kedua, jika fungsi gelombang tidak tergantung pada sudut, maka rapat kebolehjadian terhadap jarak dari inti, artinya fungsi rapat kebolehjadian terhadap salah satu saja dari koordinat, yaitu R bernilai 4pi R kuadrat R kuadrat. Kemudian yang ketiga, di situ persamaan probabilitas menemukan elektron, di mana pi R itu adalah rapat kebolehjadian persatuan panjang. Berikutnya, fungsi distribusi radial atau fungsi distribusi jari-jari dengan persamaan 4pi R kuadrat R kuadrat. Di sini dari fungsi distribusi radial ini menunjukkan probabilitas ditemukannya elektron pada jarak R dari inti. Untuk fungsi distribusi jari-jari atom hidrogen, kita bisa lihat ada 1s, 2s, 3, dan 3s. Kemudian apa perbedaannya? Jadi kalau kita lihat untuk 1s itu probabilitasnya ditemukannya elektron dari jarak R dari inti itu jaraknya dekat. Di dekat inti itu kita bisa menemukan elektron, sementara semakin besar n-nya jadi 2s itu semakin jauh, jadi kemungkinan ditemukannya elektron yang paling banyak ada di bawah kurva, maka akan semakin jauh dari inti, sementara yang dekat hanya sedikit. Begitu juga dengan 3s. Kemudian untuk orbital lain dalam satu tingkat energi yang sama, yaitu tingkat energi 3, apakah perbedaannya? Kita lihat untuk 3s semakin jauh dari inti, probabilitas ditemukannya elektron semakin besar. Jadi 3s itu paling jauh, kemudian 3p dan 3d. Jadi 3D, orbital 3D itu probabilitas ditemukannya elektron pada orbital D itu lebih dekat ke inti dibandingkan dengan P dibandingkan dengan S. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.